Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta kita semuanya. Mohon maaf ya, baru sempat menyapa karena ada beberapa hal dan amanah yang harus dikerjakan, termasuk dengan tim Luvim Pedang Keadilan and Partners ya. Dan dalam hal kali ini berita terupdate ya, jadi banyak sekali ada beberapa hal yang mengusik pemikir dan dialektika ya tentunya. Dan tentunya kita harus bersuara, dan kali ini dari berbagai pihak yang banyak menanyakan, saya mengambil berkaitan dengan proses penundaan pemilu tahun 2024 ya. Jadi singkat ceritanya nanti saya jelaskan. Jadi ini saya bacakan dulu basis beritanya. Ini saya kutip dari Tempo. Jadi gerilya parpol memuluskan wacana penundaan pemilu 2024. Ini saya bacakan basis beritanya dulu. Presiden Joko Widodo tidak berminat memperpanjang masa jabatan melalui penundaan pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh KSP dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan spekulasi dan penafsiran publik ya. Jadi kan kita juga tidak bisa berpatokan yang harus kita benarkan bahwa apa yang terjadi di lingkaran istana, walaupun presiden kemarin sudah menolaknya ya, ini kan juga spekulasi publik masih ini dan itu hal wajar itu kan, karena dalam berbagai kesempatan apa yang dikatakan oleh presiden seperti ini tapi hasilnya adalah seperti ini ya. Ini kan wajar sekali ya. Ini ada banyak sekali beritanya. Nah, wakil penundaan pemilu ini dikatakan oleh agar pemilu 2024 ditunda selama 1 atau 2 tahun oleh Caimin ya, pada 23 Februari 2022 dan selanjutnya. Kemudian ada lagi, setelah Caimin melontarkan wacana itu ke publik, terjadi pergolakan pro dan kontra. Akhirnya Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga ya, jadi aspirasi dari petani sawit di Siak, Pekanbaru, dianggap bahwa masih ada wacana dan sebagainya. Kemudian tanggal 25-nya dari PAN disusul oleh Ketua PAN. Nah, selanjutnya. Ini basis beritanya saja ya, nanti kita ulas lebih detailnya nanti. Basis berita sudah saya bacakan. Sambil kopi sebentar ya. Jadi proses penundaan pemilu tahun 2024 ini bergulir ya. Jadi kalau kita cermati, saya membedakannya, ruang sekatnya adalah pasca penetapan 14 Februari 2024 ya. Spekulasi kemarin, kemudian dan sebelumnya. Kalau kita cermati secara historis, dulu sempat ada wacana 3 periode dan bahkan dibentuk sekretariat nasional untuk pemulisan 3 periode. Publik menolak. Akhirnya salah satu menteri juga memberikan wacana penundaan jabatan presiden, bukan penundaan pemilu ya. Jadi penundaan pemilu ini adalah cover ataupun baju terhadap perpanjangan jabatan presiden itu sendiri, salah satu menteri ya. Akhirnya setelah ditetapkan 14 Februari 2024 ada pemilu, akhirnya saya pribadi dengan teman-teman sudah lega ya. Alhamdulillah sudah tidak ada spekulasi lagi dan tidak ada beberapa hal yang kita khawatirkan. Ternyata setelah penetapan akhirnya muncullah spekulasi ini itu kan. Nah, ini kalau kita cermati memang dari aspirasi dari partai politik ya. Cuma
di belakang partai politik ini kan spekulasi yang tidak kita ketahui. Kalau kita cermati dari investigasi Tempo ya, jadi bahwa ada dugaan dari lingkaran istana ini memang mendesain bahwa ini akan terus dihembuskan. Nah, itu sebenarnya sebelum penetapan dan pasca penetapan ini memang ada tarik ulurnya antar ketum parpol, kemudian para pihak saling saut menyaut dan memberikan jawaban kayak gitu. Karena ini kan harus kita kritisi bersama. Nah, lalu yang tidak kalah penting ya kalau kita berbicara konteks historis ketatanegaraan, di Indonesia juga dulu pernah ada penundaan pemilu ya. Kalau kita cermati di Indonesia sudah ada 12 kali pemilu ya dari tahun 55 sampai 2019 kemarin. Nah, tahun 55 itu kan pemilu pertama yang seharusnya diadakan di tahun 59. Nah, berhubung pada waktu itu wajar ya, di zaman kemerdekaan pada saat itu masih beberapa pergolakan, perguncangan, khususnya di dalam negeri, maka ada penundaan pada waktu itu. Penundaan karena apa? Kalau saya cermati pada waktu itu karena ancaman komunis ya, karena hasil pemilu 55 komunis ini masuk 4 besar, kemudian ada guncangan pemberontakan, kemudian saat itu juga pembebasan Irian Jaya dan sebagainya. Lalu apakah relevan dengan konteks yang sekarang ini yang dianggap alasannya adalah ekonomi? Nah, balik pada konteks historis tersebut, akhirnya tahun 59 kan gagal kan, tidak dilakukan pemilu. Akhirnya keluarlah dekret 5 Juli 59 oleh Presiden Soekarno. Nah, akhirnya dari dekret tersebutlah keluarlah sampai penetapan Presiden nomor 3 tahun 60 berkaitan dengan pembubaran DPR. Artinya apa? Jadi hasil pemilu 55 itu bisa dikatakan tidak ada gunanya, tidak berfungsi. Akhirnya Presiden Soekarno sampai mengeluarkan penetapan presiden itu bisa pembubaran DPR, Badan Konstituante pada saat itu. Nah, akhirnya pemilu baru dilakukan setelah tahun 71, artinya setelah Presiden Soekarno berhenti ya. Nah, artinya bahkan pada saat pidato tanggal 17 Agustus di tahun 60 bahwa kalau kita sering mendengar istilah jas merah ya, jangan pernah melupakan sejarah itu kan. Jadi saat pidato Bung Karno saat itu memang harus ada percepatan pemilu sesuai konstitusi dan tidak boleh ada penundaan yang tanpa alasan yang konkret dan jelas ya itu kan. Itu the founding father kita sudah memberikan real seperti itu. Nah, akhirnya konteks historis tahun 71 baru ada lagi kayak gitu kan. Nah, pernah ada di dalam perjalanan Republik ini iya. Nah, lalu kita sedikit komparasi ya di luar negeri ya, di Asia. Nah, Filipina dulu Presiden Duterte tahun 2018 itu memang di lingkaran istana terjadi kegoncangan luar biasa. Kemudian memang ada bisikan-bisikan ini dan itu. Duterte yang seharusnya 2022 habis, akhirnya ada wacana perpanjang dan bahkan perubahan konstitusi. Akhirnya Duterte menolak dan bahkan di tahun 2021 Duterte mengundurkan diri dari gelanggang politik gitu kan. Nah, ini kan menjadi salah satu komparasi, artinya di Filipina ada iya tetapi gagal. Nah, lalu kita komparasi yang negara yang lagi heboh ya sekarang, Rusia yang menyerang Ukraina, yaitu panjang persoalan. Jadi saya mengkomparasikan di negara Rusia. Jadi Putin ini kan memang sejak tahun 99 sampai sekarang ini kan sudah menjabat presiden dan perdana menteri gonta-ganti ya. Jadi sejak tahun 99 setelah kita reformasi itu Putin ini selalu menjabat itu kan. Nah, pada intinya sebenarnya Putin ini kan di tahun 2024 masa jabatannya habis karena dianggap bahwa trust kepercayaan rakyat di dalam negeri ini tinggi, makanya setelah 2024 ingin ada perpanjangan jabatan. Artinya merubah konstitusi. Lalu apakah berhasil? Nah, kalau di Rusia ini agak ada kemajuan, jadi sudah ada pembentukan kepanitiaan karena COVID dan sebagainya, ditunda Juli 2022 ini akan ada referendum apakah Putin ini memang ada jabatan
presiden bahkan nanti sampai 1936 ya kalau memang nanti lancar. Nah, cuma ini ada kendala lagi, sekarang ada perang dengan Ukraina, NATO, AS dan sebagainya. Nah, kita tunggu saja kabar dari Rusia ini. Artinya apa? Kalau di Rusia ini adalah kepercayaan trust rakyat terhadap presidennya ini tinggi, lalu apakah di Indonesia sama? Ini menjadi pertanyaan. Nah, kalau di Rusia konsep penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden sudah pada tahap pembentukan panitia akan referendum, ya itu ya. Nah, di Indonesia ini kan konteksnya beda ini kan. Pertarungan politiknya terlalu kuat, jadi rakyat nanti dikorbankan. Jadi kalau dalam pandangan saya memang ini terjadi kudeta konstitusi ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita cermati bahwa di pasal 7 Undang-Undang Dasar ya, pasca amandemen ke-1 itu redaksional kata yang patut kita cermati ada 5 dalam konstitusi tersebut, yaitu memegang jabatan selama 5 tahun. Nah, ini sudah paten, tidak bisa dirubah lagi. Artinya apa? Estafet kepemimpinan itu per 20 Oktober harus ganti presiden dan wakil presiden, tidak boleh tidak. Nah, artinya 2024 nanti per Oktober jadi harus sudah ganti presiden, tidak bisa perpanjangan bahkan penundaan itu. Karena artinya kalau pemilu itu terserah dilakukan sebelum 2024. Kapan itu kan? Biasanya bulan April itu kan. Cuma kemarin banyak evaluasi pasca pemilu serentak tahun 2029, akhirnya sudah ditetapkan 14 Februari 2024, dan bahkan ada wacana pemilu dimajukan juga, penundaan juga. Nah, ini kan spekulasi yang muncul. Jadi saya katakan bahwa pelanggaran berat terhadap konstitusi kalau sampai memang penundaan pemilu sebagai cover untuk memperpanjang jabatan presiden 3 periode ini dilakukan itu kan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang jelas saya memandang ada 5 hal yang harus kita cermati. Yang pertama adalah jelas terjadi pelanggaran konstitusi karena pembangkangan konstitusi oleh elit penguasa ini kayak seolah-olah mereka tidak paham dalam menjalankan negara. Saya katakan bahwa periode 2014 sampai sekarang negara ini dijalankan layaknya perusahaan bukan negara, jadi ambil untung ruginya saja itu kan. Pelanggaran konstitusi, runtuhnya demokrasi, trust atau kepercayaan rakyat terhadap presiden makin runtuh. Belum lagi persoalan ekonomi yang kebijakan yang bisa dikatakan kurang bermanfaat sekarang itu kan. Kemudian keempat, stabilitas politik nasional bisa goncang, keamanan nih kan. Bahkan TNI Polri gara-gara pemindahan ibu kota ke Kalimantan kan juga sudah goncang juga kan. TNI Polri bahkan sempat disemprot presiden berkaitan dengan WA Group. Ini kan ini adalah anasir juga sebenarnya kalau kita cermati. Nah, yang paling bisa dikatakan bahaya bagi saya ada kelima ini. Kenapa? Bisa potensi tragedi 98 itu bisa terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau sekarang seolah-olah, tadi saya sudah membacakan basis datanya, seolah-olah bahwa ini loh kepercayaan terhadap Presiden Jokowi masih kok. Jangan bicara hal ini saja, makanya harus diperpanjang dong kayak gitu. Nah, ini kalau dianggap bahwa ada putus komunikasi di tengah jalan seolah-olah masih ada kepercayaan, coba lihat ke bawah sekarang. Adanya berkaitan dengan JHT, kemudian BPJS untuk syarat ini dan itu, langkanya minyak goreng, perekonomian kacau, hancur. Nah, ini seolah-olah akan mengulang tahun 98 dulu, seolah-olah Presiden Soeharto masih diinginkan, padahal saat itu ekonomi hancur, padahal kekacauan ada di mana-mana. Nah, ini nanti jangan sampai ketika proses penundaan pemilu ini justru dilanggengkan dan didilkan, malah akan mengulang peristiwa 98. Saya khawatir seperti itu ya. Makanya kita harus terus bersuara dengan berbagai pihak itu kan. Nah, solusinya seperti apa? Kalau kita berbicara solusi, sebenarnya ya sudah, kita on the track saja. Kenapa saya katakan seperti ya sudah, pasal 7 Undang-Undang Dasar sudah jelas. Undang-Undang Pemilu
nomor 7 tahun 2017 yang gagal direvisi juga sudah jelas. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah ini, kesepakatan antara berbagai pihak, pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu khususnya KPU, sudah fix dan deal bahwa 14 Februari 2024 akan ada pemilu serentak. Dan sudah ada surat keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 akhir Januari kemarin ya, 31 Januari, bahwa sudah fix dan deal tentang waktunya. Nah, sekarang kan KPU juga lagi menyusun PKPU dan surat edaran sekarang untuk aturan teknisnya. Jangan sampai mengguncangkan teknis KPU loh. KPU ini kan dana triliunan dari APBN, kemudian nanti goncang lagi, ekonomi malah kacau dan bisa hancur. Makanya alibi pembenahan ekonomi ini bagi saya adalah unfaedah dan hanya dicari-cari saja menurut saya itu kan. Nah, lalu kalaupun ditunda, jalannya memang ada beberapa sih, cuma memang ekstrim, dan salah satunya jelas bahwa harus amandemen konstitusi, amandemen kelima undang-undang, dan revisi undang-undang turunannya. Kemudian yang kedua adalah dekret. Kenapa? Kalau kita mengingat sistem presidensial ya, seperti di Indonesia ini memang bisa dikatakan mengeluarkan sebuah dekret ya, ataupun dianggap negara dalam keadaan bahaya, bisa mengeluarkan perpu dan sebagainya. Cuma kan persoalannya ini adalah hal yang beda itu kan. Bahayanya ada di mana? Ya, kemudian hal ekonomi seperti apa itu kan, jangan dicari-cari. Nah, kalau kita dalam konteks sejarah tadi sudah saya singgung ya, peristiwa 59 itu memang bisa dimaklumi itu kan. Kemudian dulu di era Gus Dur, almarhum Gus Dur juga sempat ada dekret ya, pembubaran DPR, kemudian dianulir oleh badan-badan hukum lainnya termasuk MA, sehingga sampai Presiden Gus Dur dihentikan oleh MPR. Nah, artinya kalau kita menganut konsep tersebut jelas bahwa ini bahaya. Kemudian yang ketiga, tadi kalau kita mencontoh Rusia itu adalah referendum, kalau bahasa Prof. Jimmy ada konvensi, artinya kesepakatan rakyat dengan penguasanya. Artinya bisa enggak konstitusi ini dirubah, kemudian bisa enggak penundaan pemilu sebagai cover perpanjangan jabatan presiden. Bagi saya ini yang harus kita tolak keras ya rekan-rekan semua, dimanapun saya katakan kita harus menolak keras terhadap penundaan pemilu, karena potensi yang bisa mengancam hukum, demokrasi, dan stabilitas keamanan politik di negeri ini akan bahaya kalau sampai ada penundaan pemilu. Banyak kepentingan masuk di sana itu karena kalau sampai nanti referendum ataupun sudah pembentukan kepanitiaan seperti di Rusia, nanti misalkan itu ada, makanya perpanjangan jabatan presiden dengan cover penundaan pemilu, atau justru malah nanti melebar, bisa bahaya loh. Artinya masih percaya nggak terhadap Presiden Jokowi sekarang? Kalau pilihannya iya dan tidak, bisa lengser sebelum 2024. Nah ini kan kalau memang nanti dugaannya akan ada konvensi referendum, cuma kalau mengingat tidak mungkin itu kan. Tapi dalam hal politik tidak ada yang tidak mungkin. Makanya terhadap rekan-rekan semua dimanapun berada, dari hal ini maka kita harus tetap bersuara keras ya untuk penundaan tersebut. Dan saya berharap Presiden Jokowi dengan tegas nanti akan menolak dan memberikan statement publik biar ini tidak menjadi bola liar, bola panas kan. Kita masih fokus dalam perekonomian yang dianggap penanganan COVID dan sebagainya. Ini kan jangan sampai presiden terlalu lama ini kan, seolah-olah nanti kalau diam dikatakan bahwa presiden setuju untuk perpanjangan jabatan presiden, dan yang dimainkan yang di luar bersuara ini adalah sebagai pion-pion yang menganggap bahwa ada perintah terhadap invisible hand yang kita tidak tahu ada di mana ini. Karena ini kan presiden juga harus tegas, tidak cukup diam pasca sebelum penetapan 14 Februari 2024 walaupun sudah bersuara. Sekarang harus bersuara lagi, jangan menunggu-nunggu bola panas dan penolakan publik dulu baru bersuara itu kan. Nah itu ya. Nah nanti kita tunggu bersama ya rekan-rekan semua, tetap solid dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan dimanapun berada. Itu ya dari saya, insya Allah bisa disambung lain waktu.
beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.